Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Mas-mas, kita sama-sama memanjatkan puji kehadirat Allah. Malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan sesi penyemangat kita pada malam Jumat, malam Sabtu, hari Jumat. Semoga dengan pertemuan ini Allah ridho, sehingga apa yang ada yang disampaikan dalam majelis ini bisa menambah kenikmatan kehidupan kita, baik dunia juga mempersiapkan kehidupan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa atuz zakata wa lam yakhsha illallah wa asa, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan mereka tidak takut. Mereka menunaikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut terhadap satu apapun kecuali kepada Allah. Dan mudah-mudahan mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya kita sama-sama malam hari ini hadir di masjid selain untuk menunaikan tugas, tapi juga diniatkan untuk mendapatkan petunjuk Allah. Nah, jadi petunjuk itu sangat mahal. Jadi tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Kalau dia tersesat, rasa-rasanya dia tidak akan merasakan manisnya sholat, tidak merasakan manisnya bersedekah, tidak akan merasa manisnya silaturahim, berkumpul bersama di majelis dengan orang-orang soleh yang insya Allah Allah kumpulkan lagi di akhirat kelak. Tidak akan. Itulah yang kita selalu minta dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi petunjuk itu sangat-sangat sulit untuk didapatkan kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, dan mereka orang-orang yang Allah kehendaki adalah mereka yang tidak jauh dari masjid. Kenapa seperti itu? Karena nantinya akan ada orang-orang yang mendapatkan naungan oleh Allah di hari akhirat kelak. Mereka hanya dibatasi 7 golongan, ya, dalam hadis yang ini. Akan tetapi hadis yang lain ada tambah golongan yang lain. Tapi dalam hadis ini 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat. Yang salah satunya adalah orang yang terikat hatinya dengan masjid. Dan mudah-mudahan kita semua orang yang terikat hatinya dalam masjid, sehingga kita mendapatkan petunjuk. Dan selanjutnya kita tidak ragu untuk berkontribusi di masjid ataupun melakukan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, ya. Jadi jangan pernah ragu untuk melakukan kebaikan sedikit apapun, meskipun hanya berkata baik. Itu hanya berkata baik atau diam, itu hal yang sangat luar biasa. Itu akan jadi catatan untuk kita semua, ya. Jadi apapun yang terucap dalam hati, apapun yang terucap dalam lisan, terbesit dalam pikiran, semuanya ketika kita lakukan itu maka akan dicatat oleh Allah. Jadi jangan ragu, meskipun hanya sekedar ngecek suhu, atau meskipun hanya sekedar nyapu daun yang jatuh, menyingkirkan duri, menyingkirkan hal-hal yang berbahaya untuk jamaah, itu jangan ragu untuk melakukan itu, karena itu dicatat semuanya, ya, dicatat semuanya sedetail mungkin, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma yab'atsuhumullah, pada hari di mana Allah akan bangkitkan jami'an kita semua ini, fayunabbi'uhum bima amilu, dan Allah pasang layar besar
catatan-catatan amal, buku kita Allah pasang lebar-lebar supaya kita melihat semuanya satu persatu. Tidak ada yang tertinggal di sana. Ahsahullah wa nasuh. Tidak ada yang tertinggal di sana. Meskipun hanya catatan-catatan kecil, yang tadi bersihkan daun, yang tadi ngecek suhu, yang tadi mempersiapkan kajian, dan seterusnya. Ahsahullah wa nasuh. Kata Allah wa nasuh, padahal mereka banyak yang melupakannya. Nah, Allah catat detail mungkin baik dan buruknya. Wa nasuh, padahal manusia itu sudah melupakannya. Nah, jadi bersapu itu kan tidak ada yang ingat-ingat terus saya sudah menyapu kemarin gitu. Tidak ada. Tapi Allah catat itu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Lewat apa? Ya para malaikat, ya, yang selalu mengawasi kita, yang ada yang mencatat bertugas mencatat amal kebaikan, ada yang mencatat amal keburukan, dan tidak ada satupun catatan yang tertinggal. Nah, sampai orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu, mereka berkata, ma li hadzal kitab, ya wailatana ma li hadzal kitab. Wahai, aduhai, celakalah aku. Apa kitab ini? Nanti di hari kiamat itu setelah Allah paparkan, mereka akan bilang, ya wailatana ma li hadzal kitab. Apa kitab apa ini? Ya. La yughadiru, tidak tertinggal satu catatan pun, ya. Saghiratan, yang kecil-kecil tadi, wala kabiratan, apalagi yang besar, yang menzolimi orang, yang korupsi, yang macam-macam, yang besar-besar itu, apalagi yang besar, yang kecil saja dicatat. Illa ahsaha, kecuali Allah catat di dalamnya. Jadi ini sebagai penyemangat kita, bahwasanya tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Capek kita, dalam sebuah hadis disampaikan, tidak ada keringat atau darah yang menetes karena ibadah, karena dalam rangka ketaatan kepada Allah, kecuali dia akan kembali di hari kiamat untuk bersaksi bahwasanya orang itu melaksanakan karena takut kepada Allah. Nah, jadi ini sebagai penyemangat kepada kita. Nah, seperti kajian sebelumnya, kita membahas tentang sholat, ya. Dalam hadis disampaikan, amal yang pertama akan dihisab, ya, yaitu adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baik pula yang lainnya. Kenapa seperti itu? Ya, sebelum kita bahas lagi satu-satu gerakan sholat, bacaan dalam sholat, kira-kira kenapa sholat itu mencerminkan kebaikan amal yang lain? Padahal kan amal itu kalau kita bagi dua, ada amal hablum minallah, ya, ada hablum minan nas. Ada hubungan kita dengan Allah, ya, sholat, puasa, sholat, puasa, zakat. Itu ada dua sisi ya kalau zakat, ya. Yang wajib-wajib lah, yang kira-kira hanya kita dengan Allah, ya. Terus ada yang hablum minan nas, misalnya bantu orang, pekerjaan orang lain, ya, berkata baik dengan orang lain, bermuamalah, bertransaksi, jual beli, dan seterusnya. Kalau itu kita sesuai dengan syariat Islam, itu jadi ibadah. Bermuamalah itu jadi ibadah. Rezeki yang halal, thayyib, mengalir dalam darah, jadi pikirannya berpikir yang positif. Nah, itu ibadah semua. Jadi ada yang hubungan kita dengan Allah, ada yang hubungan kita dengan manusia. Tapi Allah peringatkan kepada kita semua, sesungguhnya kalau sholatnya baik, amal yang lain itu, mau dia hablum minallah, mau hablum minan nas, semuanya ikut baik. Tapi kalau dia sholatnya sudah amburadul, ya, sudah tidak tertib, sudah tidak tumakninah, sudah tidak, apalagi meninggalkan rukun, sahan, kemudian tidak menjunjung adab-adab dalam sholat, maka yang lain pasti akan ikut rusak. Nah, jadi kembali lagi, kenapa sih sholat itu menggambarkan itu semua? Jawabannya hanya adalah satu. Sholat itu diutamakan, ini kita sholat wajib, ya, diutamakan dilaksanakan di masjid. Bahkan untuk yang laki-laki, dia mendekati wajib atau sunnah muakkad,
Sunnah muakkad itu kalau kita ibaratkan suatu pekerjaan, ya. Kalau kita tinggalkan dengan sengaja, berarti kita sama saja dengan meninggalkan semuanya. Ya, sunnah muakkad. Jadi kalau dengan sengaja kita tinggalkan, oh saya sholatnya di rumah saja misalkan, maka sama saja dia tidak melaksanakan yang wajib-wajib tadi. Nah, makanya yaitu terutama untuk para laki-laki yang sudah balik tentunya diutamakan sholat di masjid. Nah, masjid itu tempat bertemunya orang banyak. Nah, di sana diuji kebersamaannya, diuji kekompakannya, diuji kesabarannya, diuji kedisiplinannya, diuji semuanya di masjid itu. Kalau imam sudah sawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian, berarti kita dengar imam. Enggak, saya senang di sudut-sudut aja. Ini sedangkan saf-saf yang lain ini masih ada yang kosong. Nah, inilah gambaran kalau sholatnya bagus, jamaahnya bagus, maka hablum minallah dan hablum minannasnya baik-baik. Nah, apalagi kalau nanti sudah normal, ya, safnya sudah rapat. Nah, sawusufakum diuji lagi. Masih bisa tidak kita seperti dulu sebelum ada corona, yang safnya lurus, yang kakinya nggak injak-injakan, sikutnya nggak sikut-sikutan, gitu ya, tidak sundul-sundulan. Masih bisa nggak kita seperti itu? Nah, makanya ini gambaran kehidupan. Sholat berjamaah itu gambaran kehidupan. Hubungan kita dengan kiri dan kanan, kita tetangga kiri, tetangga kanan, kemudian depan dan belakang dengan imam, gitu kan, atau kita imam dengan makmum, gitu. Jadi kenapa sholat itu jadi gambaran? Salah satunya adalah karena dia bertemu dengan orang banyak, kumpulkan. Dan diuji semuanya, diuji. Nah, dan itu ujiannya itu Allah yang perintahkan. Dalam Al-Quran bahasanya warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Jadi perintahnya untuk bersabar, untuk tetap bertahan dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan sholat, orang-orang yang mengabdikan jiwanya, harta bendanya untuk masjid. Itu ujiannya amat besar, karena Allah warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Jadi ini sebelum kita dalam lagi gerakan pergerakan. Ya, pertemuan sebelumnya sampai di ruku, ya. Ketika ruku, posisi kita, ya, ruku itu tanda penghormatan, tanda ibadah, ya, tanda tanda mengabdi. Jadi kalau sudah ruku begini, ya sudah ruku dan ditahan, apalagi lebih rendah. Jadi kalau di Jepang itu ada yang ada budaya gitu ya, membungkuk ya. Nah, jadi kalau semakin rendah membungkuknya berarti dia semakin menurunkan derajatnya. Nah, ini gambaran kita di hadapan Allah. Kita ruku, tanda kita mengabdi, tanda kita lebih rendah derajatnya dari Allah. Nah, ketika kita meruku, apa balasan Allah? Sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar, Allah dengarkan semua doa-doanya. Jadi pas kita berdiri bangkit dari ruku, itu waktu yang sangat-sangat utama kita berdoa. Seperti yang kemarin kita sampaikan, itu kita berdoa seminimalnya Rabbana lakal hamdu, ya Tuhan kami, segala puji untukmu. Nah, bisa berdoa disibukkan dengan doa tapi dalam hati. Nah, selanjutnya ke sujud. Nah, rukuk saja sudah luar biasa. Allah langsung kabulkan doanya dengan kata apa tadi? Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Apalagi sujud. Nah, Rasulullah menyampaikan kepada kita semua, saat terdekat seorang hamba, ini kita ingat-ingat ya, saat terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Jadi jangan cepat-cepat kalau sujud, itu ya. Jadi kalau bisa tumak ninanya itu ya sama dengan ruku, tidak beda jauh.
Tapi sujud itu jangan sampai kecepatan. Karena rukuk saja kita sudah didengar semua apa permintaannya. Apalagi sujud. Sujud adalah titik terdekatnya seorang manusia atau hamba dengan Robnya. Di situ kita berbisik ke bumi, yang dengar adalah penduduk langit. Luar biasa. Jadi kalau dalam sujud kita khusyuk, insya Allah masalah sebesar apapun mengguncangkan jiwa apapun itu, ketika kita sudah sujud, lepas semuanya. Karena di situ kita selalu titik terdekat kita dengan Allah. Kita berdoa, kita berbisik ke bumi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka yang mendengar itu bukan hanya bumi, tapi penduduk langit, ya, para malaikat dan semuanya. Hingga ini keutamaan dari sujud. Boleh selipkan doa gitu, doa apa yang ingin kita pinta dalam sujud itu. Apalagi kalau sholat sunnah. Jadi sholat tahajud bagi yang rutin melaksanakan, di sujudnya itu jangan sampai. Bahkan ya, guru-guru kami menekankan ketika mengajar tentang sujud itu, bayangkan ketika sujud itu adalah sujud terakhir kita, atau minimal bayangkan sholat ini adalah sholat terakhir kita. Bagaimana kalau misalkan umur kita itu tidak sampai dengan sholat selanjutnya? Bayangkan, betul-betul munculkan dalam pikiran kita, dalam bayangan kita, seandainya habis saya sujud ini, tiba-tiba malaikat Israel mencabut nyawa saya. Bayangkan, di situ baru kita akan merasa tidak ada apa-apanya. Ujian ini kecil di mata Allah, kecil semuanya. Jadi di sujud itu kunci terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ditambah kalau untuk doa misalnya minta dibukakan segala pintu kebaikan, baca Allahumma ftah lana, Allahumma ftahli. Kalau untuk saya, Allahumma ftahli itu artinya ya Allah bukakanlah. Allahumma ftahli. Fatah itu pembuka, Al-Fatih itu yang menaklukkan Konstantinopel. Jadi artinya Fatih itu pembuka. Nah, itu yang dia membuka pertama kali Islam masuk ke Konstantinopel. Ya. Jadi Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah untukku abwabal khair, pintu-pintu kebaikan, wa abwabal barokah, pintu-pintu keberkahan, wa abwaban ni'mah, pintu-pintu nikmat. Banyak sekali doa-doa. Allahumma asrih li dini. Misalnya Allahumma asrih lana dunyana. Ya Allah, lancarkanlah urusan dunia, karena fiha ma'ashuna, karena di dunia itu kita mencari kehidupan. Wa asrih lana akhiratana, dan lancarkanlah urusan akhirat kami. Ilaiha ma'aduna, di sanalah akhirat itu kita tempat kembali. Jadi kita jangan sampai sia-siakan dalam setiap gerakan sholat itu, selipkan doa. Yang mau doa kepada orang tua, ya, yang mau doa kepada kakek, kepada nenek, dan seterusnya. Banyak sekali orang-orang yang terkasih, kirimkan doa, karena mereka terputus. Ya, kakek kita, nenek kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita, atau yang masih hidup gitu. Mereka-mereka yang masih hidup, orang-orang yang kita kasihi. Suami kepada istri, istri kepada suami, dan seterusnya. Setiap hari kirimkan doa. Al-Fatihah buat ayah saya misalkan, Al-Fatihah buat ibu, Al-Fatihah buat kakek, Al-Fatihah buat nenek, dan seterusnya. Ya, orang-orang kita kasih setiap hari dalam sholat. Jadi itu yang coba saya terapkan ketika tidak bisa dalam sholat, karena mungkin kita berjamaah ya, terlalu lama. Kalau misalnya imamnya mengirimkan satu-satu doa buat orang-orang yang terkasih, setelah sholat
baca Al-Fatihah minimal. Kenapa Al-Fatihah itu spesial? Jadi Al-Fatihah itu punya nama lain ya. Jadi kita balik lagi ke Al-Fatihah. Al-Fatihah itu mempunyai nama lain. Selain dari namanya Al-Fatihah, karena dia surat yang membuka Al-Quran, yang memulai Al-Quran. Dia ada nama lain juga, namanya Ummul Quran. Ummul Quran itu, ummu itu derajatnya tinggi, lebih tinggi daripada ummi. Kalau ummi kan ibu, kita keluar dari ibu, gitu kan. Kalau ummu derajatnya lebih tinggi, segala sesuatu itu berasal dari itu, gitu. Jadi Ummul Quran berarti intinya dari Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Nah, siapa yang tahu di sini intinya dari surat Al-Fatihah itu apa? Jadi kalau intinya Al-Quran, surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah intinya apa? Ayat yang mana? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang lain? Al-Fatihah. Ada yang bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang lain? Apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ada yang lain? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami nyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. 3 saja kita tutup dulu. Ya. Ada 7 surat ayat dari surat Al-Fatihah. Kita ambil 3. Ini bilang. Alhamdulillahirabbil alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Jadi, Allah membagi surat Al-Fatihah itu menjadi 2 bagian. Yang setengahnya untukku dan yang setengahnya lagi untuk hambaku. Nah, ini hadisnya sahih insyaallah. Jadi Al-Fatihah itu dibagi 2, yang setengahnya untukku, yang setengahnya untuk hambaku. Yang mana yang setengah? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau 7 dibagi 2 berapa? 3,5, ya kan? Jadi sudah 3,5 ya. Nah, itu bagian Allah. Dan bagian hambanya sih. Jadi intinya dari suratul Fatihah itu adalah tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, sembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu inti dari surat Al-Fatihah. Jadi mudah-mudahan manfaat kajian malam ini. Kita sambung lagi di pekan-pekan selanjutnya. Kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.